Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puja puji hanyalah milik Allah. Dialah Allah pemilik puja yang maha sempurna. Dialah Allah pemilik puji yang maha sejati. Dan dialah Allah yang telah menitipkan kepada setiap hambanya anak-anak keturunan yang suatu saat Allah subhanahu wa ta'ala akan memintai pertanggungjawaban dari apa yang sudah Allah titipkan. Semoga kita yang hadir di sini yang dititipi anak turunan oleh Allah mampu menjadikan anak turunan kita menjadi ladang ibadah, anak turunan kita menjadi anak yang soleh dan soleha, dan menjadi pelanjut penerus perjuangan dari ayah dan bundanya. Keluarga besar Bapak Haryadi beserta Ibu dan Mas Arifin dan Afandi. Udah disunatnya sayang? Udah enak? Mau lagi? Enggak, cukup sekali ya. Kapan disunatnya? Hari Sabtu. Nangis? Nah iya, adanya juga nangis. Mana Arifin, mana Afandi nih? Arifin, ini Afandi. Arifin kelas berapa? Kelas 6. Nah, iya, tadi ngantuk ya? Iya, biru kesukaan istri saya Bu, ini ya warna biru ya, makanya rada betah nonton. Dari sana nonton aja Bu. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kalau kita hadir di majelis seperti ini, sesungguhnya Allah tengah mengingatkan kita tentang satu hal, yaitu anak. Anak adalah titipan, bukan milik kita. Kalau itu titipan, berarti kita harus banyak bertanya bagaimana cara merawat, menjaga apa yang dititipkan oleh Allah. Milik, yakin orang lain tidak akan mengusik. Rumah milik kita, orang lain tidak akan mengusik dan tidak akan bertanya-tanya. Kita sadar ada sebuah benda, sebuah barang yang dititipkan oleh seseorang kepada kita dan suatu saat dia akan mengambilnya, maka pasti kita tidak akan begitu saja menerima titipan itu. Kita lihat dulu siapa yang menitipkan, lalu bertanya sampai kapan mau dititipkan, dan kemudian pertanyaan selanjutnya adalah harus saya apakan dengan titipan ini. Kurang lebih demikianlah cara Allah menitipkan anak turunan pada kita. Sepertinya hari ini milik kita. Kita yang melahirkan, kita yang menyekolahkan, kita yang mengkhitankan, kita yang membesarkan. Padahal suatu saat kita akan paham dan mengerti bahwa ternyata apa yang menurut kita milik, ketika berhadapan dengan Allah bukan menjadi milik kita. 4 hal yang harus kita perhatikan ketika Allah memberikan kepercayaan anak kepada kita. 1. Niat. Adakah niat yang baik ketika anak Allah titipkan kepada kita? Ya, salaman dulu. Kita juga belum salaman dulu ya.
Kita mau yang nggak tahu diri kita. Iya, nggak apa-apa, ibu mangga, jangan nggak, silakan bapak. Ketika kita hidup sendiri, pandai menjaga niat selalu lurus. Apapun yang kita lakukan, disatukan dengan seseorang pun, niat kita pasti akan baik, akan lurus. Tidak ada niat karena seseorang itu cantiknya, gantengnya, kayanya, turunan siapanya. Ketika dipilih calon pendamping kita, pasti karena terbiasa niat yang baik, maka yang di kedepan pun mangga, silakan nih. Karena kelihatan kayaknya ya, bagusan Ustadz Amir di atas tadi. Ganteng beliau, mau pantas di atasnya. Itu lahir laki-laki, alhamdulillah. Anak kedua pengen perempuan, beroja lagi bu, laki-laki lagi. Protes nggak ibu waktu itu? Bapaknya protes? Enggak, alhamdulillah. Brojol yang ketiga laki-laki lagi, alhamdulillah. 4 laki-laki, 5 laki-laki, alhamdulillah. Model saya nih, 5 bersaudara laki-laki. Ini Uwa paling tahu sejarahnya nih. Penasaran. Kalau memang ditakdirkan 5 menjadi pendawa 5, disyukuri. Tinggal sekarang selanjutnya adalah yang kedua. Tadi kata Ustadz Amir, ikhtiar. Sudah niat yang baik, kita harus punya ikhtiar, punya usaha. Anak itu betul ada rezekinya, betul ada lahan pendidikannya, tapi ayah dan ibunya yang harus mengantarkan, itu tanggung jawab kita. Sudahlah, udah ada yang ngurus ini, didiamin aja, nggak disusuin. Nanti susu juga datang dari langit, nggak bisa dibuka. Sabar. Berapa bulan ibu dulunya suntik? 2 tahun. Bapak nggak ikutan bu? Sekali-sekali. Maksudnya ikut nyusuin pak. Waktu pikirannya kemana aja. Bapak tidak boleh diam, dia terus menjemput pertolongan Allah. Bangun tuh sebagai seorang pemimpin, para suami, jangan tidur terus, kurangin tidur. Tahajud. Bola bisa kita bela-belain, kenapa tahajud tidak bisa dibelain? 1 jam, 1,5 jam itu nikmat salat tahajud itu, dan pertolongan Allah itu dekat buat anak kita. Saya bapak ibu punya perjalanan hidup yang sangat luar biasa. Umur 3 tahun kurang lebih wah ya, jatuh saya tuh. Patah sampai berapa begitu. Dinyatakan cacat seumur hidup oleh dokter. Vonisnya jelas itu. Orang tua almarhum ayah saya tidak diam, ibu saya tidak diam, berjuang terus cari obat gimana supaya hati ini sehat, sembuh. Ikhtiar itu. Tiap malam terus bangun. Almarhum tuh, ya Allah, gedekeun derajat si Hadi ya Allah. Bagjakeun hirupna ya Allah. Ngerti Jerman bu? Ngerti ya. Ngertiin aja lah ya pak ya. Bapak hahe juga ngerti nggak pak? Ngerti ya? Iya, sedikit, little. Terus doa, angkat derajatnya ya Allah. Meskipun manusia melihat banyak kurangnya, yakin ya Allah kekurangan itu akan menjadi kelebihan. Engkau menitipkan seorang Hadi kepada kami ya Allah, yakin masa depannya Allah yang punya, rezeki Allah yang ngatur. Itu bangun pak. Jangan selalu mengatakan ya sudahlah, yang penting sudah ikhtiar sekuat tenaga. Tanya pada diri kita, apakah ikhtiar kita sudah dibenarkan oleh Allah atau belum? Jangan-jangan untuk urusan 5 waktu saja masih keteteran. Ini ikhtiar kita. Jangan dianggap dari sholat 5 waktu itu tidak berdampak apa-apa. Orang yang 5 waktunya beres, hidupnya beres. Orang yang subuhnya tidak beres, hidupnya, bukan ngancam apa ya, orang yang subuhnya tidak beres, hidupnya tidak akan beres. Saya tinggal di lingkungan ini, tidak baik hubungannya dengan Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, yakin hidup saya tidak akan beres di tempat ini, dicurigai terus. Maka orang yang baik komunikasinya dengan Allah, sholatnya baik, 5 waktunya dijaga dengan baik, Allah akan menjaga dia.
Tapi lihat tetangga saya nggak pernah sholat, subuh juga libur terus, zuhur lewat, asar tidur, maghrib nonton. Coba lagi, surti, aku apa? Kita ini aneh, kita ingin bahagia, tapi kenapa terus membuat orang lain bahagia, tapi diri sendiri tidak diselamatkan? Kan rating, sebuah tayangan sinetron ratingnya, share-nya tinggi, kenapa? Ada yang nonton. Dia kan tambah bahagia tuh, betul tidak? Stripping jalan terus, dan stripping kesusahan kita pun jalan terus. Stripping hutang kita terus nambah. Stripping masalah penderitaan rumah tangga kita terus nambah. Tiap hari stripping tuh. Apalagi yang dibahas ya, biasa hutang saya. Tiap hari diperpanjang terus. Kenapa? Allahnya ditinggal. Semakin banyak harta yang Allah titipkan dan semakin tidak pandai bersyukur dengan nikmat Allah, yang ada adalah keletihan, kesempitan, dan penderitaan. Maka orang-orang yang bisa menjaga hubungan baik dengan Allah, Allah jaga lingkungannya selama hidup di dunia. Ditenangkan, ditentramkan. So, orang yang beriman katanya ya Bu, Pak, kalau subuhnya ketinggalan setengah jam saja, itu seharian sampai malam, itu ada rasa yang kosong pada diri. Orang yang terbiasa meninggalkan sholat, itu baal, kata orang Sunda. Apa ya baal itu? Kebal, udah kebal. Itu kan terbiasa. Jadi orang yang terbiasa maksiat, terbiasa meninggalkan Allah, hatinya pun mulai dikeraskan oleh Allah. Dia akan berjuang mati-matian mencari ketenangan, kebahagiaan melalui harta. Padahal di dalam Al-Quran sudah disebutkan, Allah jaminkan kalau seseorang mengejar kebahagiaan dengan harta, tidak akan pernah terkejar. Istri sudah satu, tenang bunda, beres. Tergantung Ustadz Amir ya. Ustadz Amir jalan, ayah enggak. Coba lihat diri kita. Kalau hati kita tidak dekat dengan Allah, tidak bersyukur dengan nikmat Allah, hidup tuh ripuh. Mana yang manual untuk anak-anak kita? Al-Quran, buka. Jangan ngaku umat Nabi Muhammad, menjadi hamba Allah, tapi pedoman kita jauhi. Seringkali kita lebih tertarik dengan referensi dari barat ketimbang dari Al-Quran. Ini keren tahu. Menurut teori umumnya, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Shadaqallahul azim. Ya, sok jalan dulu kemana sayang? Ya, ama mau tahu sih ya? Mau ganti ya? Kalau malu Pak, bingung juga dia tuh, ini tuh acara apa? Katanya satu suruh tuh disentuh kalau lagi susah, lagi dimarahin suami, baru baca Quran. Ditagih hutang, baru baca Quran. Asam urat jadi, baru baca Quran. Mau hajat, baru baca Quran. Quran bukan untuk kehidupan yang sesaat, tapi Quran itu tujuannya, orientasinya adalah untuk akhirat. Buah itu tidak akan jauh dari jatuh dari pohonnya. Jadi kalau itu pohonnya duren, maka yang jatuh di sekitar itu pasti duren. Kalau itu pohon mangga, maka yang jatuh sekitar pohon itu adalah mangga. Maka perhatikan anak-anak kita. Kalau anak-anak kita melakukan ini dan itu, tinggal bercermin saja pada diri kita, mirip siapa ya? Dan jangan tunjuk-tunjukkan, ini mirip si mama nih kayaknya. Makanya itu dengan naik kelas melulu sih, anak-anak udah melulu. Anak tuh tau nggak, males kayak bapaknya. Ketemu nggak ketemu apa-apa. Betul kok. Tahu tuh. Ini juga sama Bu, cita-cita mah pengen jadi pengusaha, pabrik sepatu inginnya mendunia. Tapi dulu almarhumnya begini, ngajarin orang baca Al-Quran, nerima tamu, ceramah kemana-mana. Sampai dulu waktu kecil sih bapak nggak bosen ceramah itu ya, mulutnya terus aja ngomong. Ulang malam, ngapain sih Pak ngurus orang melulu?